Shalom, nama saya Stefan Lorokaka, mahasiswa IAKN Kupang, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, kelas G Waika Bubak, mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Teori Piaget berfokus pada anak-anak mulai dari lahir hingga remaja dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Menurut Piaget, awal masa remaja terjadi transformasi kognitif yang besar menuju cara berpikir yang lebih abstrak, konseptual, dan berorientasi ke masa depan. Remaja mulai menunjukkan minat dan kemampuan di bidang tulisan, seni, musik, olahraga, dan keagamaan. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berupa seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangunkan mental. Kedua tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Yang pertama itu tahap sensori motor pada usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat, mendengar dengan tindakan motorik, menanggapi atau menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya itu, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada dia lihat, kini tidak melihat atau disebut dengan hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Yang kedua, tahap praoperasional ini usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Kedua, perkembangan anak terdiri dari pembangunan pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap atau konkret. Ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis, selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek dan terlibat dalam permainan simbolik. Ketiga, tahap operasional konkret berusia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi jumlah, luas, volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Yang keempat, tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas.
Perkembangan kognitif anak tahap terakhir menurut Piaget dimulai dari sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget yaitu skema. Istilah skema atau skemata yang diberikan oleh Piaget untuk dapat menjelaskan mengapa seseorang memberikan respon terhadap suatu stimulus dan untuk menjelaskan banyak hal yang berhubungan dengan ingatan. Skema adalah struktur kognitif yang digunakan oleh manusia untuk mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan ini secara intelektual. Adaptasi terdiri atas proses yang saling mengisi antara asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses kognitif. Dengan asimilasi, seseorang mengintegrasikan bahan-bahan persepsi atau stimulus ke dalam skema yang ada atau tingkah laku yang ada. Asimilasi berlangsung setiap saat. Seseorang tidak hanya memproses satu stimulus saja, melainkan juga memproses banyak stimulus secara teoritis. Asimilasi tidak menghasilkan perubahan skemata, tetapi asimilasi mempengaruhi pertumbuhan skemata. Dengan demikian, asimilasi adalah bagian dari proses kognitif. Dengan proses itu, individu secara kognitif mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan itu. Yang ketiga, akomodasi dapat diartikan sebagai penciptaan skema baru. Asimilasi dan akomodasi terjadi sama-sama saling mengisi pada setiap individu yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses ini perlu untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Antara asimilasi dan akomodasi harus ada keserasian dan disebut oleh Piaget adalah keseimbangan. Teori perkembangan menurut oleh Lev Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif dan bahasa pada manusia tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Vygotsky menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan mereka. Akan tetapi fungsi-fungsi mental memiliki koneksi-koneksi sosial. Vygotsky berpendapat bahwa manusia itu mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Jadi dalam teori ini orang lain dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3, yaitu yang pertama zone of proximal development atau bisa disingkat sebagai ZPD, adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai seorang manusia atau anak-anak secara sendirian. Akan tetapi kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu darinya yang bisa membantunya. Yang kedua, scaffolding. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan ZPD atau scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misalnya guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga bisa disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seseorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran,
Yang ketiga, bahasa dan pikiran menurut Vygotsky. Manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Manusia menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka untuk menyelesaikan tugas. Teori berikut implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Teori kognitif yang digagaskan oleh Piaget dan Vygotsky bisa diaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. Keduanya sama-sama menekankan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka mengenai dunia. Guru atau pembimbing hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing. Vygotsky lebih menekankan pada zona perkembangan proksimal anak yang perlu diperhatikan dan di penekanan bahwa anak membangun pengetahuan melalui interaksi sosial, serta dalam teori Vygotsky anak tergantung pada alat-alat yang disediakan oleh budaya yang menentukan keterampilan mana yang akan mereka kembangkan. Sekian video dari saya. Shalom dan terima kasih.